Arc Demon Castle dimulai. Pertarungan Jinwoo untuk mendaki lantai iblis apakah akan berjalan dengan mudah? Berikut pembahasan cerita solo leveling awal Arc Demon Castle. Let's check it out. Sung Jinwoo izin dengan adiknya untuk pergi selama seminggu. Setidaknya Jinwoo akan berada di dalam dungeon selama 5 bulan jika dihitung dalam waktu di dalam dungeon. Dungeon yang berapi-api. Sebelumnya, Jinwoo telah mengalahkan Kerberos pada instan dungeon ini. Kerberos merupakan penjaga pintu dan Jinwoo kewalahan mengalahkan Kerberos saja. Karena sebelumnya, Jinwoo memiliki rank setidaknya 20 rank lebih rendah dari Kerberos. Kali ini, tidak hanya Jinwoo memiliki rank tinggi, Jinwoo juga sudah memiliki pasukan bayangan. Jinwoo membuka pintu gerbang kastil iblis dan masuk ke lorong kastil. Ketika masuk, Jinwoo mendapatkan quest normal tertulis mengumpulkan jiwa iblis bagian 1. Jinwoo diharuskan mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Setelah Jinwoo berjalan dan keluar dari lorong, terlihat tempat dungeon yang sebenarnya. Tempat tersebut sama seperti tempat tinggal Jinwoo, namun terlihat terbakar seperti di neraka. Di tempat lain, di kediaman Yojin, Jinho yang telah menyelesaikan 19 raid dungeon ingin bernegosiasi dengan ayahnya untuk diizinkan menjadi guild master. Namun ayah dari Yojinho yaitu Yo Myung-han malah memanggil seseorang untuk datang ke percakapan antara ayah dan anak tersebut. Orang yang dipanggil adalah hunter kelas C, Go Myung-hwang, salah satu hunter White Tiger yang selamat dari dungeon Red Gate. Go Myung-hwang menceritakan jika yang menolongnya dari Red Gate adalah Sung Jinwoo, dan nama Sung Jinwoo juga tertera di anggota Red Dungeon yang dipimpin oleh Yojinho. Ayah Yojinho menanyakan apakah benar bahwa Yojinho meminta bantuan kepada Jinwoo. Jinho dengan tegas mengaku jika dirinya dibantu oleh Sung Jinwoo. Namun Yojinho tetap meminta ingin menjadi guild master. Ternyata berkat kejujuran dari Yojinho, ayahnya mau menjadikan Yojinho sebagai guild master dan juga meminta Yojinho untuk merekrut Sung Jinwoo. Kembali lagi ke Sung Jinwoo. Jinwoo sudah mengumpulkan 209 dari 10.000 iblis. Jinwoo juga mendapatkan item surat otorisasi yang bisa digunakan untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2. Di tempat lain yaitu di Amerika, hunter yang muncul dari dalam dungeon akan dilakukan interogasi. Biro hunter di Amerika tidak percaya jika hunter dari Korea terjebak di dalam dungeon 10 tahun yang lalu dan saat ini berada di dungeon Amerika. Hal ini merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hunter ini dicurigai oleh Biro Hunter Amerika sebagai monster yang memiliki ingatan manusia. Mengetahui Hunter tak dikenal ini kemungkinan mengamuk, Biro membutuhkan Hunter rank S jika ingin menginterogasi lebih lanjut. Biro Hunter kemudian memanggil Hunter rank S yang juga bisa berbahasa Korea, dan dia adalah Hunter dari Guild Scavenger Hwang Dong-so. Dan akhirnya diketahui nama dari hunter yang terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun dan berasal dari Korea ini. Dia bernama Sung Il-hwan. Kembali lagi ke kastil iblis, Sung Jinwoo akhirnya mengetahui jika ada monster yang memiliki surat otorisasi. Surat otorisasi digunakan untuk pergi ke lantai selanjutnya. Jinwoo dengan mudah menaiki lantai kedua, ketiga, dan seterusnya. Walaupun Jinwoo sendiri masih cemas jika lantai yang dinaiki memiliki monster rank S, namun sampai di lantai 50 tidak ada masalah bagi Jinwoo. Hanya saja waktu yang dimiliki oleh Jinwoo sedikit terbatas. Namun di lantai 50 ini, ternyata ada bos yang membuat Jinwoo kaget karena kecepatannya. Monster bernama Vulkan memiliki badan besar namun kecepatan luar biasa cepat. Ketika Vulkan mencoba menyerang Jinwoo, Jinwoo memukul Vulkan sampai terlempar jauh. Jinwoo kemudian sadar kenapa pukulannya membuat Vulkan terlempar jauh, yaitu karena Jinwoo menaruh banyak poin statistiknya ke arah strength. Strength atau kekuatan Jinwoo saat ini berada di poin 150, jauh lebih tinggi dari statistik lainnya. Namun walaupun dengan pukulan kuat Jinwoo, Vulkan masih bangkit dan mengeluarkan skill amarah seperti skill Cerberus. Kecepatan dan kekuatan Vulkan bertambah 2 kali lipat. Jinwoo kemudian memanggil Iron untuk menjadi tameng miliknya. Namun Iron melempar tamengnya kepada Jinwoo dan tanpa sadar, Jinwoo sendiri menahan serangan dari Vulkan dengan tameng milik Iron. Sambil mencari celah, Jinwoo menahan serangan beruntun dari Vulkan. Jinwoo kemudian menemukan cara untuk mengalahkan Vulkan dengan berlari ke arah bangunan tinggi. Jinwoo kemudian berlari secara vertikal
sampai setinggi gedung dan menyerang dari atas menyayat leher Vulkan. Jinwoo berhasil mengalahkan Vulkan. Di rumah Sung Jinwoo, An Sang-min dan Park Hae-jin mencoba menemui Jinwoo. An Sang-min heran karena Jinwoo benar-benar hilang. An Sang-min bahkan mengecek apakah Jinwoo meninggalkan Korea atau mengecek catatan keuangan Jinwoo, namun tak ditemukan kemana perginya Jinwoo. Yang mereka ketahui hanyalah informasi dari adik Jinwoo jika Jinwoo pergi selama 1 minggu. Kembali lagi ke Kastil Iblis, Jinwoo mendapatkan item Anting Demon Monarch, menambahkan stat strength Jinwoo plus 20 dan vitality plus 20. Lalu ada efek tersembunyi yang akan muncul ketika Jinwoo menggunakan kalung dan cincin Demon Monarch. Lalu Jinwoo juga mendapatkan Orb of Avarice, sebuah item yang dapat menggandakan damage sihir. Jinwoo kemudian mengetes orb tersebut dengan menyuruh bayangan penyihir untuk menggunakannya. Ternyata benar efeknya meningkat 2 kali lipat. Berpindah lagi ke Amerika, Wang Dongso menginterogasi Sung Il-hwan. Wang Dongso menanyakan apakah Il-hwan adalah undead, dan jawabannya bukan undead. Pertanyaan kedua, apakah orang yang mati di dungeon bisa hidup kembali? Dan jawabannya tidak mungkin bisa hidup kembali. Pertanyaan yang satu ini bisa dibilang personal, karena Dongso ingin tahu apakah kakaknya bisa dihidupkan kembali atau tidak. Il-hwan kemudian menanyakan sebuah pertanyaan kepada Wang Dongso. Seberapa besar kau tahu mengenai dungeon dan para monster? Menurut Il-hwan, dungeon dan para monster hanyalah omong kosong belaka. Tujuannya adalah sebuah peperangan dan bencana besar yang akan tiba. Wang Dongso kemudian menanyakan apa bencana besar itu. Namun Il-hwan tak mau memberitahu Wang Dongso. Menurut Sung Il-hwan, meski orang-orang lemah bekerja sama, seberapa besar jumlahnya tak akan kuat melawan bencana besar nantinya. Wang Dongso kemudian meminta Il-hwan berhenti berbicara dan menjawab pertanyaannya lagi. Namun ketika melihat data dari Sung Il-hwan dan foto Sung Il-hwan 10 tahun yang lalu yang didapatkan oleh Biro Hunter Amerika, Wang Dongso menanyakan pertanyaan seputar keluarga Il-hwan. Dan ketika ditanya anak laki-lakinya, Sung Il-hwan menjawab jika dia bernama Sung Jinwoo. Mendengar nama Sung Jinwoo, Wang Dongso langsung berubah ekspresi dan mengeluarkan aura kemarahannya. Wang Dongso kemudian memencet sebuah tombol untuk berbicara kepada orang di luar ruang interogasi. Wang Dongso mengatakan bahwa Il-hwan adalah monster dan akan mengamuk, dan menyuruh para orang di luar untuk pergi menjauh. Wang Dongso kemudian kembali berbicara dengan Sung Il-hwan jika dirinya kembali dari Korea dan mengatakan bahwa anak laki-laki Sung Il-hwan sudah mati. Pertarungan antara Sung Il-hwan melawan Wang Dongso akan segera dimulai. Sung Il-hwan yang tidak tahu jika anaknya masih hidup sangat marah dan terprovokasi oleh Wang Dongso. Nah, apakah ayah Sung Jinwoo akan bisa mengalahkan Wang Dongso? Seberapa kuat ayah dari Sung Jinwoo? Apakah lebih kuat dari Sung Jinwoo yang saat ini sudah mencapai lantai ke-75 Kastil Iblis dan akan melawan Iblis Metus? Itu saja pembahasan awal arc Demon Castle. Bagaimana menurut kalian pertarungan antara Sung Il-hwan versus Wang Dongso dan pertarungan Sung Jinwoo versus Metus? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.